Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helyatul Aulia dengan NIM SA21029 Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di video kali ini saya ingin menjelaskan cara penulisan artikel yang baik dan benar. Sebelum kita memulai menulis artikel, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu artikel dan tujuan pembuatan artikel. Artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi para pembaca. Adapun ciri-ciri artikel: pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Ketiga, menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Keempat, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Dan yang terakhir, bersifat faktual dan informatif. Adapun struktur pembuatan artikel: pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Kedua, argumentasi. Ketiga, pernyataan ulang. Selanjutnya, cara menulis artikel yang baik dan benar. Pertama, menentukan topik, ide, dan tema. Kedua, menyusun kerangka artikel. Ketiga, mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Keempat, menulis paragraf pembuka singkat namun berisi. Kelima, menulis artikel secara singkat, padat, dan to the point. Keenam, menambah ilustrasi atau gambar. Ketujuh, menambahkan tabel atau grafik. Kedelapan, membaca ulang artikel. Kesembilan, membuat judul yang baik dan menarik. Dan yang terakhir, terus berlatih menulis dengan rutin. Berikut adalah contoh artikel yang saya buat yang berjudul Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Era Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit. Sejak awal tahun 2020, COVID-19 menjadi salah satu masalah global kesehatan dunia. Tak terluput juga Indonesia. Berdasarkan data WHO, pada bulan Mei 2020 tercatat kasus COVID-19 terkonfirmasi lebih dari 3 juta kasus dan 230 angka kematian yang menimpa 215 negara. Kasus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hal tersebut mengakibatkan penurunan angka kunjungan pasien di rumah sakit. Hasil survei kepuasan pasien yang dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa di instalasi rawat jalan reguler 78,27% dengan mutu pelayanan B, rawat jalan pavilion 75,09% dengan mutu pelayanan B, dan rawat inap 84,76% dengan mutu pelayanan. Data kepuasan pasien pada saat pandemi COVID-19 menunjukkan angka 61,52% dan standar kepuasan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat adalah 80%. Interaksi antar pasien dan perawat mengalami perubahan karena semua tenaga kesehatan belum mempunyai pengalaman menangani COVID-19. Tenaga kesehatan diharuskan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Panduan-panduan baru yang harus diimplementasikan: interaksi antar pasien dan perawat, penggunaan alat pelindung diri atau APD, kecemasan tertular COVID-19 ataupun menularkan kepada keluarga. Kebiasaan baru ini akhirnya dapat berimbas kepada kualitas pelayanan keperawatan, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada kepuasan pasien terhadap pelayanan yang didapatkan dari rumah sakit. Adapun dampak pandemi bagi rumah sakit seperti penurunan jumlah kunjungan, penurunan pendapatan rumah sakit, dan penurunan kualitas pelayanan. Nah, di sini terdapat Undang-Undang 1945 tentang kesehatan sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan kebutuhan masyarakat akan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan hak warga Indonesia. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit selama pasien tersebut berada di rumah sakit meliputi pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas administrasi, security, cleaning service, dan lain-lain.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di rumah sakit telah menjadi harapan dan tujuan utama dari masyarakat atau pasien, petugas kesehatan, pengelola, dan pemilik rumah sakit, serta regulator. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini pun, pelayanan kesehatan tetap dapat dijalankan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 akan sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Rumah sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat di mana protokol diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami perubahan, termasuk penggunaan masker secara universal, prosedur screening yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung atau pendamping pasien. Bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Pengaturan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 untuk menyesuaikan layanan rutinnya adalah memberikan layanan pada pasien COVID-19 dan non-COVID-19 dengan menerapkan prosedur screening, triase, dan tata laksana kasus, melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan penggunaan layanan, dan penerapan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, penerapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 di unit kerja, dan pemenuhan alat pelindung diri atau APD. Menerapkan protokol pencegahan COVID, yaitu harus mengenakan masker bagi petugas, pengunjung, dan pasien, menjaga jarak antar orang kurang lebih 1 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik dengan hand sanitizer selama 20-30 detik. Menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi untuk pasien khusus COVID-19. Selanjutnya, kita menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan seperti sistem pendaftaran melalui telepon atau secara online, layanan telemedik, rekam medik elektronik, sistem pembayaran secara online, dan mengembangkan sistem drug dispensing. Berikut pengaruh kualitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 terhadap kepuasan pasien. Semakin tinggi kualitas pelayanan kesehatan, maka kepuasan pasien masa pandemi COVID-19 akan meningkat, dan sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanannya, maka kepuasan pasien semakin rendah. Pengukuran kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi kualitas yang meliputi bukti nyata, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati melalui indikatornya relevan dengan penelitian sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan sampai saat ini masih menjadi harapan utama bagi pasien dalam mencari kepuasan dan pelayanan kesehatan. Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien masa pandemi COVID-19 dengan moderasi protokol kesehatan. Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa menolak hipotesis kedua berarti protokol kesehatan dalam penelitian ini tidak memoderasi atau bukan merupakan variabel moderasi di antara hubungan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien masa pandemi COVID-19. Penyebabnya karena adanya pandangan pasien tentang protokol kesehatan masih dianggap perlakuan yang tidak menyenangkan, merasa tidak nyaman, dan keterpaksaan, sehingga kurang bisa diterima dengan baik bagi pasien. Pada umumnya, terkait dengan pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dikatakan relatif masih rendah, sehingga iklim penerimaan pasien terhadap protokol kesehatan kurang sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Tentunya, program pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini tidak terdukung kondisi, sehingga menjadi tantangan dan beban bagi tim pelaksana pelayanan kesehatan di garda terdepan. Baik, sekian penjelasan dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.